Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan semua, pada kesempatan ini, pada hari ini, wacana publik banyak membicarakan soal mimpi. Soal mimpi dan saya tertarik untuk membahas soal mimpi ini dalam pandangan mysticism. Ada sebuah buku tentang mysticism yang sangat populer, ditulis Evelyn Underhill. Tapi terlebih dulu kita ingin melihat apa sebenarnya mimpi itu, dan nanti kita coba membedakan mana mimpi yang benar dan mimpi yang palsu. Mimpi biasanya didefinisikan sebagai cerita atau gambaran dalam benak yang tercipta ketika kita tidur. Ada seorang ahli psikoanalisis yang kita tahu, Sigmund Freud, menulis sebuah buku tentang The Interpretations of Dream, penafsirannya tentang mimpi. Jadi menurut Sigmund Freud, mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak. Ya, terhadap alam sadar, pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi, ya. Hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak kita dasari. Tapi saya tidak ingin membahas secara teoritik pandangan Sigmund Freud itu. Namun secara sederhana, singkat gitu, Freud menyatakan bahwa mimpi adalah sebuah saluran, ya, pengaman bagi emosi manusia, di mana emosi atau perasaan-perasaan yang ditekan, ya, selama terjaga dapat dikeluarkan secara sehat lewat mimpi. Jadi mimpi dalam pandangan Freud itu cara, ya, manusia secara alami, ya, untuk agar dia tetap sehat. Nah, dikatakan bahwa kualitas mimpi dipengaruhi oleh keadaan emosi sebelum tidur. Seseorang yang sedang cemas seringkali mengalami mimpi yang menyeramkan atau nightmare hingga mengganggu proses tidurnya. Saya kira itu di dalam Islam, ya, ada dua bentuk, ya, mimpi. Yang pertama adalah mimpi yang benar, ru'ya shadiqah. Dalam psikologi Islam biasanya dibahas ini tentang mimpi yang benar, mimpi shadiqah. Dan yang kedua adalah mimpi yang bohong atau ru'ya kazibah. Bagaimana kita membedakan antara mimpi yang benar dan mimpi yang bohong? Di dalam kajian mysticism itu ada sebuah buku yang menjelaskan tentang mimpi, bahwa dalam keberagaman orang harus mengalami apa yang disebut religious experience. Nah, mimpi yang benar itu bagian dari religious experience, dan keberagaman yang sejati itu dilihat dari buahnya. Nah, buahnya itu adalah pengalaman keagamaan, kata William James misalnya, atau pengalaman mistikal. Nah, dalam Islam adalah pengalaman perjumpaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita memverifikasi atau membedakan antara mimpi yang benar, ru'ya shadiqah, dan mimpi yang bohong, ru'ya kazibah? Karena semuanya itu adalah berdasar klaim, berdasarkan pengakuan individu. Mimpi yang benar biasanya, ru'ya shadiqah, itu adalah mimpi yang dilakukan oleh para anbiya, para kekasih Allah. Misalnya Nabi Ibrahim bermimpi, ya. Juga mimpi wahyu bahkan diterima melalui mimpi. Dan mimpi juga melahirkan inspirasi bagi para wali atau para sufi. Nah, biasanya dalam kajian agama itu dianggap sebagai mimpi ru'ya shadiqah.
Jadi mimpi yang benar yang dialami oleh para anbiya, para kekasih Allah. Dan mimpi yang bohong, ru'ya kazibah, biasanya dilakukan mimpi yang terjadi pada orang-orang munafik, ya, orang-orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memverifikasi atau membedakan antara mimpi yang benar dan mimpi yang palsu? Karena semua proses mimpi, apalagi yang berkait tentang sebuah religious experience atau mystical experience, pengalaman mistikal, itu semuanya berdasarkan klaim. Nabi Ibrahim menyatakan dirinya bermimpi, dan itu ada di dalam Al-Quran. Lalu Ibn Arabi menulis sebuah buku yang terkenal, Fusus Al-Hikam. Fusus artinya ikatan cincin, itu disebut fas, jamaknya fusus. Al-Hikam adalah kebijaksanaan, jadi ikatannya kebijaksanaan. Dan Ibnu Arabi mengklaim bahwa kitab ini ditulis dalam mukadimahnya, kitab ini ditulis atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga klaim. Lalu Lia Eden pernah juga bermimpi bahwa dia mendapat wasiat dari Habibul Huda, Jibril alaihissalam, dan memerintahkan para pengikutnya berkumpul di Monas. Dan itu juga klaim bahwa dia berjumpa dengan para malaikat. Dan baru-baru ini ada seseorang juga bermimpi bahwa dia berjumpa dengan Rasulullah, dan menceritakan mimpinya itu, bahwa dia berjumpa ketika anaknya wafat. Lalu bagaimana kita membedakan dari mimpi para anbiya, mimpi para sufi seperti Ibnu Arabi, mimpi Lia Eden, dan mimpi Aikal Hasan? Itu. Bagaimana kita membedakan ini? Karena semuanya adalah pengakuan subjektif dari orang yang melakukan mimpi. Nah, di dalam mistisism, bahwa mimpi itu bisa paling tidak adalah bagian dari pengalaman mistikal. Ada beberapa pengalaman mistikal. Ada paling tidak 4 dari pengalaman mistikal atau pengalaman religius. Pengalaman yang pertama disebut Godness experience. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, dalam tanda petik. Godness experience. Misalnya Rasulullah SAW ketika Mi'raj, lalu ke Sidratul Muntaha, dan Jibril tidak bisa mengiringinya, karena kalau dia mengiringinya maka sayapnya akan terbakar. Nah, pengalaman perjumpaan Nabi di Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para kalangan mistik disebut Godness experience, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan para nabi mengalami perjumpaan Godness experience. Itu pengalaman mimpi yang pertama, pengalaman religious mystical, pengalaman mistik berjumpa dengan Tuhan, dalam tanda petik perjumpaan, liqa, liqa bahasa Islam. Mimpi yang kedua adalah angelic experience. Kalau tadi berjumpa dengan Tuhan, Godness experience, dalam mysticism pengalaman perjumpaan itu disebut angelic experience. Pengalaman perjumpaan dengan para malaikat. Inilah mengapa misalnya dalam proses penerimaan wahyu para nabi, Nabi mengalami proses perjumpaan dengan malaikat. Ini disebut angelic experience atau ilham bagi para sufi. Nah, pengalaman yang ketiga disebut satanic experience. Pengalaman perjumpaan dengan setan. Biasanya dalam ilmu-ilmu hitam atau sihir dan sebagainya
itu adalah perjumpaan satanic experience dalam ilmu-ilmu gaib, ya, ilmu-ilmu gaib, perjumpaan dengan setan. Nah, itu 3. Yang pertama godness experience, mystical experience. Yang kedua angelic experience, pengalaman perjumpaan dengan malaikat. Yang ketiga satanic experience, pengalaman perjumpaan dengan setan. Nah, yang terakhir ini egocentric experience, pengalaman perjumpaan seakan-akan kita berjumpa dengan nabi, dengan malaikat. Sebenarnya itu adalah egocentric experience. Itu adalah lahir dari ego kita. Egocentric experience. Katanya egocentric experience ini adalah created by mind. Dibuat oleh pikiran kita. Jadi itu semacam halusinasi. Nah, godness experience yang di perjumpaan dengan Tuhan melalui mimpi oleh nabi, malaikat, angelic experience, satanic experience, dan egocentric experience, itu semua adalah klaim perjumpaan yang dideklarasikan secara subjektif oleh yang melakukan mimpi. Lalu bagaimana kita membedakan itu antara klaim mimpi Ibnu Arabi dengan Lia Eden atau Haisal Ekal itu? Bagaimana kita membedakan mimpinya ini? Nah, dalam mysticism itu dibedakan, mampu membedakan mana sebenarnya mimpi yang benar-benar sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, godness experience, atau pengalaman perjumpaan dengan para malaikat, angelic experience, atau pengalaman perjumpaan dengan setan, satanic experience, atau egocentric experience, atau pengalaman perjumpaan seakan-akan berjumpa dengan nabi, dengan orang suci dan sebagainya, padahal itu adalah created by mind. Nah, ini pernah dilakukan sebuah riset, misalnya ketika kita mengulang-ulang kalimat tertentu dalam zikir, misalnya dalam egocentric experience, kalimat tertentu di ruang yang ini, di tempat yang sejuk, gelap, temaram, lalu kita membaca kalimat zikir misalnya 10.000 atau 100.000 kali, tiba-tiba muncul cahaya. Ini banyak terjadi, ya. Biasanya di dalam tarekat, pengalaman seperti ini, muncul cahaya. Dalam mysticism, cahaya itu lalu ditafsirkan sebagai simbol, itulah cahaya ilahi. Tapi dalam kajian mysticism, tidak, cahaya itu adalah created by mind. Karena kalimat apapun yang kita gunakan dengan terus-menerus menyebutnya 100.000 kali, maka cahaya itu tetap muncul. Kalimat apapun yang Anda ucapkan, bisa la ilaha illallah atau mengganti dengan kalimat yang lain sebanyak 100.000 kali, cahaya itu muncul. Nah, cahaya yang muncul itu sering ditafsirkan sebagai pesan ilahi, padahal itu created by mind dalam kajian mysticism. Nah, bagaimana kita membedakan itu? Kita membedakannya pertama tentu dengan ilmu. Jadi dalam mysticism, mengapa kita percaya klaim, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu mendapat mimpi untuk menyembelih Ismail, itu tidak semata-mata karena iman saja. Karena kita percaya itu ada di dalam Al-Quran, ya. Tapi itu kita percaya karena ilmu. Yang kedua, mengapa kita percaya bahwa Ibn Arabi menulis kitab Fusus Al-Hikam itu dan mengklaim bahwa kitab itu ditulis berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW, itu juga karena ilmu. Dan buah dari perjumpaannya itu sangat jelas, dan buah yang paling utama tentu perubahan perilaku dalam bentuk misalnya akhlakul karimah, atau buahnya adalah seperti kitab itu,
Fusus Al-Hikam itu yang sangat meaningful, mempunyai makna yang sangat tinggi. Atau Rumi ya, dalam Masnawi dan sebagainya. Itu adalah buah ya, dari religious experience. Nah, mengapa kita menolak perjumpaan misalnya seperti Lia Eden dan sebagainya dan yang itu? Karena itu masuk pada egocentric experience. Egocentric experience adalah pengalaman perjumpaan seolah-olah berjumpa kepada orang suci, padahal itu adalah created dan by mind. Nah, klaim perjumpaan kepada orang suci sepanjang sejarah sering digunakan untuk membangun otoritas, baik itu otoritas dalam pengaruh politik maupun dalam otoritas keilmuan. Kalau kita melihat misalnya dalam apa yang disebut ghulu ya, biasanya muncul untuk menekankan sebuah otoritas ya terhadap itu, sering muncul klaim bahwa kitab ini ya ditulis ya berdasarkan bimbingan Nabi dan sebagainya. Atau hadis ini ya, misalnya Imam Bukhari juga mengklaim bahwa dia berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk mengusir lalat ya di wajah Rasulullah SAW. Nah, semua itu bagaimana memverifikasinya, membedakan antara mimpi yang benar, ru'ya shadiqah, dan mimpi yang bohong, ru'ya kazibah. Yang pertama adalah buah dari mimpi itu adalah ilmu. Buahnya adalah ilmu. Dan yang kedua dari perjumpaan religious experience atau mystical experience itu adalah perubahan manusia dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik atau akhlakul karimah. Itulah untuk memverifikasi dalam mysticism bagaimana kita membedakan antara mimpi yang benar, ru'ya shadiqah, dan mimpi yang bohong, ru'ya kazibah. Nah, Anda bisa menggunakan ini untuk mengukur pada setiap klaim sebuah perjumpaan atau pengalaman mistikal, pengalaman keberagamaan atau religious experience. Yang pertama adalah dengan ilmu. Nah, saya melihat yang terjadi dari mimpi yang dilakukan misalnya Lia Eden atau itu adalah reifikasi. Jadi kekeliruan dalam memahami simbol. Seperti cahaya tadi dalam zikir-zikir tiba-tiba muncul cahaya, itu disebut reifikasi. Kekeliruan kita dalam memahami atau menafsirkan simbol itu. Nah, itu muncul dari halusinasi. Nah, oleh karena itu agar kita tidak terjebak dalam kepalsuan dan kebohongan, maka untuk memverifikasinya adalah dengan ilmu dan melihatnya dengan akhlak. Saya kira itulah pandangan mimpi benar, ru'ya shadiqah, dan mimpi bohong, ru'ya kazibah dalam perspektif mysticism. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum.